Halo everyone, lagi bersama gua Aldo di channel YouTube Instagram Official, channel terkece dan terkeren cuy. Oke, balik lagi bersama gua. Apa kabar brado semuanya, brado mens, brado girl. Apa kabar lah? Ikan ini back to the konten nge-reaction motivasi kehidupan lu. Mungkin abang-abangan kita, teman kita, cowok lu atau cewek lu semuanya bebas deh. Intinya pasangan lu yang sedang capek menghadapi dunia mungkin ya kan, capek kerja atau capek usaha atau emang lagi ngedown, makanya dia bikin quotes ya kan, yang benar-benar mungkin relate bagi kita sebagian gitu. Nah di sini gue mau ngereaction itu semua. Bagaimana ceritanya cuy, anjing? Nah, sebelum lau masuk ke kontennya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, share ke teman-teman tongkrongan lu, ke cewek lu, ke cowok lu, bebas deh, injak ke pasangan lu, mau ke siapapun itu, mau bahkan ke mak lu kayak langsung mau masuk kontennya, langsung let's go to the content bro. Jika Anda ingin terbang tinggi seperti Raja Wali, jangan bergaul dengan seekor ayam. Nah gitu tuh. Jadi kalau misalnya emang lu mau ngubah nasib, ubah dulu mindset lu, ya kan, ubah dulu lingkungan itu sangat berpengaruh kepada pola pikir lu menurut gue, ya kan. Dan apalagi kalau misalnya emang lu temennya cuman kayak taunya have fun-nya doang, bener-bener gak mikir masa depan. Oke, kalau misalnya dia orang kaya, ya kan, dia orang kaya, lu orang susah, gimana mindset bro? Jadi ubah dulu lingkungannya, baru mindsetnya, barulah setelah itu percaya sama gue, lu pasti bisa apa yang lu bisa lu gapai. Jadi cari yang sefrekuensi, nggak usah tunda dulu lah kesenangan cuy, masih muda mah. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya tipsi mah, ya kan. Oke, next. Semoga kita diberi kenyang yang cukup, kenyang yang tidak terbuat dari lapar orang lain, dan kenyang yang tidak membuat lapar orang lain. Anjing, keren banget filosofinya, gila. Ini telah gua gimana ya, mau menjelaskan agak susah nih. Jadi intinya semoga kenyangnya itu nggak ngambil hak orang lain, mungkin nggak serakah, mungkin ya kan. Ini sudut pandang gua. Mungkin kalau misalnya lu tahu apa yang lebih dalam lagi atau yang lebih spesifik lagi, bisa komen di bawah cuy. Gimana kalau gue yang gue tangkap sih kayak gitu, ya kan. Dan semoga aja kenyang kita tuh nggak membuat orang lain lapar gitu. Nah itu gue yang bingung nih, maksudnya gue yang agak kayak gimana sih ini maksudnya. Tapi intinya apapun itu, bener lah, manusia itu terbuat dari serakah. Kalau nggak serakah ya tamak, anjing, coba itu. Oke, next. Ada omongan yang harus dibayar dengan keberhasilan. Selesaikan apa yang Anda mulai, berhasil ataupun tidak, setidaknya Anda sudah hebat, sudah bertaruh dengan hebat. Keren banget, terkeren, terkece cuy. Parah John. Jadi benar, lu bakal apa ya? Lu bakal didengerin sama orang ketika lu udah sukses gitu. Ketika lu udah belum sukses ataupun ketika sedang berproses, itu baru-baru didengerin orang, dimaki-maki, iya, dianggap remeh udah pasti. Jadi kalau gua berproses itu gua menaik diri dari semuanya, entah itu orang, teman-teman terdekat, orang tua, bahkan orang tua nih ya. Gua menaik diri berprosesnya kayak, lu nggak perlu tahu proses gua gitu, yang penting lu tahu ketika mungkin ini channel ini bisa berkembang atau bagaimana, gua nggak tahu lah. Setidaknya gua bisa ngejalanin aja deh apa yang membuat diri gue suka gitu. Masalah berhasil atau tidak ya, setidaknya gue udah apa ya, berusaha sih gitu aja. Makanya langsung komen di bawah, let's go. Sehat-sehat buat lu yang lagi berproses, banyakin sabar, banyakin berpikir positif. Apapun itu jangan pernah apa ya, netting lah. Oke, next. Ketakutan tidak ada dimanapun kecuali di pikiranmu sendiri. Respect, betul. Jadi ketakutan, insecure, iri itu hal yang wajar, manusiawi banget ketika lu udah berproses tuh. Ketika lu sedang berproses gitu, mas gua. Ketika lu lagi, mungkin lu ngeliat temen lu yang lagi di universitas, keinginan lu, ya kan. Tapi lu nggak bisa gapai itu, entah itu karena keadaan, kita ngomonginnya maksudnya kaum menang ke bawah gitu. Tapi jangan
Jangan jadiin itu sebagai halangan lu buat sukses, jangan jadiin itu sebagai motivasi lu cuy. Oke, gue nggak bisa ini, gue bisa sambil kerja sambil masuk kampus. Itu nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin lu yang baru lulus nanti bakal ngerasain kayak, oh ternyata kayak gini ya dunia tuh. Lu tuh mungkin baru keluar dari rumah bahasanya kalau misalnya orang baru lulus tuh, entah itu kuliah ataupun sekolah gitu. Nantilah pasti bakal kebentuk mindset lu, dan lu bakal nemuin hal-hal yang membuat diri lu kayak gak nyangka, dan itu tuh nggak mungkin kok bisa terjadi gitu. Dan itu tuh bakal terjadi semuanya ketika lu sudah, mungkin lu sudah apa ya, lu sudah bekerja atau lu sudah tahu dunia sebenarnya tuh gimana gitu aja. Jangan bener apa, berpikir positif aja. Bener yang tadi gue bilang kan ya, ketakutan itu adalah hal yang wajar sih, tapi jangan terlalu dalam cuy. Gue takutnya lu malah ngedrop juga. Jadiin itu aja, jadiin itu tuh sebagai apa ya, ya yang tadi gue bilang juga, maksudnya motivasi lu. Ya nggak ada apa-apa lagi gitu. Dia mungkin dibantu oleh ekonomi keluarganya gitu, tapi lu punya mental sama tekad yang kuat gitu. Lu udah tahu gimana caranya bisa deserve dalam hidup gitu. Lu udah bisa tahu gimana caranya ketemu orang ini, ngimbangin orang ini. Lu nanti bisa tahu. Nah, disitulah karakter lu kebentuk. Oke, tetap semangat terus John, jangan pernah menyerah jangan, semangat boleh. Next, nikmati dulu pahitnya. Kamu tidak sedang hancur, tapi sedang berproses kan. Nikmatin dulu, enjoy aja, jalanin sesuai apa yang lu pengen gitu. Jangan pernah ngerasa, oh kok gue kayak gini ya, itu buang cuy. Buang mindset kayak gitu tuh, buang gitu. Jangan pernah berpikir yang aneh-aneh lah. Setidaknya lu masih berproses gitu. Itu parah juga sih menurut gua. Lu memang harus apa ya, itu tuh sebenarnya pikiran-pikiran yang ketakutan di dalam diri sendiri juga, mungkin sebagai laki-laki atau cewek gitu, bahkan manusia gitu ya. Kalau gue sih jalanin aja sih udah. Oke, next. Temanku bilang enaknya jadi kamu, tapi sahabatku bilang semangat berjuangnya. Kan tadi kan di dalam pertemanan itu kan, atau di dalam lingkungan kan ada pertemanan sama persahabatan tuh. Nah, bedanya tuh menurut gua bedanya ini statement gua aja gitu. Bedanya itu ketika lu sahabat itu ketika lu udah kenal dari kecil, atau dia benar-benar tahu diri lu. Beda tuh dengan sama teman biasanya tuh temen tuh yang setelah lulus udah say hello tuh, itu biasanya temen tuh, entah itu teman SD, SMP, SMK, bahkan kuliah gitu. Itu biasanya temen yang bahkan rekan kerja gitu, cuman yang say hello aja, itu cuma teman. Nah, tapi kalau sahabat tuh kayak benar-benar sahabat, kayak lu udah kenal banget dari kecil sama dia, bahkan dari orok gitu. Lu udah temenan, dia yang tahu lika-liku hidup lu, dan lu juga tahu lika-liku hidup dia sebaliknya. Ketika lu nanti lu harus bisa bedain mana yang temen hanya say hello aja, atau yang cuman diajak have fun aja, atau benar-benar sahabat atau teman. Juga ada beberapa teman yang bisa diajak deep talk, diajak berpikir masa depan. Itu nanti lu bakal bisa nemuin, dan nanti lu bakal bisa ngebedain di mana, oh si ini ya, oh si ini ya. Nanti lu bisa, intinya lu harus cepat beradaptasi, cepat membaca karakter orang gitu ya sih menurut gua. Jadi sembunyiin proses lu sampai temen lu bilang enak ya jadi lu gitu. Padahal sahabat lu yang tahu gimana rasanya jadi lu, gimana lu dibantai abis-abisan, gimana lu punya banyak problem gitu. Cuma sahabat lu doang yang tahu gitu. Jadi semangat, intinya tetap semangat cuy. Next, kenapa sih nggak pernah mandang latar belakang semua temen? Ya karena gue netral, main sama siapa aja gue mau lu tukang mabuk, penjudi, pemabuk, bahkan orang alim. Karena kita nggak tahu alasan mereka menjadi seperti seperti itu. Betul. Dalam sehari gue bisa main dengan beda orang atau tongkrongan. Terkadang dari sini gue belajar banyak hal dari mereka semua, entah itu bisnis, agama, pengalaman hidup, dunia kerja. Ambil sisi positif dari semua hal yang menurutmu buruk. Betul.
terkadang ada hal yang baik dalam latar belakang yang menurut orang buruk. Betul banget itu. Jadi kalau ini cerita gue aja ya, misal kalau menurut gue, kalau misalnya gue tuh temenan tuh welcome aja sama siapapun, entah itu umur lo misalnya lebih tua dari gue atau lebih muda dari gue, kita nggak ada yang tahu cuy, problem orang tuh beda-beda. Jadi anggap entah itu dia punya pengalaman hidup atau punya, setiap orang punya ilmunya masing-masing lah. Lu jangan pernah ngeremen orang, oh lu lu gak punya ilmu, lu goblok, lu jangan kayak gitu. Siapa tahu dia pura-pura bego, nggak ada yang tahu kan. Sekarang aja banyak anjing bos muda yang bilang pengangguran. Nah kan kita nyaru gitu kan, kita nggak tahu, bener dah. Jadi lu ngobrol aja sama dia santai, enjoy ya kan. Ambil ilmunya, ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau misalnya emang dia kobam ya bareng lah, masa enggak. Next Nikmati hidup. Habib Jafar. Karena menikmati hidup itu salah satu bagian dari bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kadang orang kan traveling mulu, nggak ibadah loh. Lah traveling itu ibadah. Karena ayat Tuhan itu juga ada di alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Orang traveling mensyukuri nikmat Tuhan, tahadus bin nikmah, itu adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya rendah hati, jangan sombong lah, jangan merasa ibadah itu hanya di masjid, sekolah itu ilmu itu hanya di sekolah. Tidak, di mana-mana. Kata orang Arab, khudil hikmah walau min duburi kalbi, ambillah ilmu walau dari pantatnya anjing. Sampai segitunya itu menggambarkan ilmu itu ada di mana-mana. Jadi ya itu kuncinya sih sebenarnya, rendah hati dan terbuka. Betul. Jadi ilmu tuh, ini kita ngomongin konteksnya tentang ilmu gitu ya. Ilmu tuh ada di mana-mana, itu benar banget. Jadi lu nggak harus di sekolah perguruan tinggi gitu. Lu bahkan lu ketemu orang lu bisa dapet ilmu, lu kerja lu bisa dapet ilmu. Oh ilmunya gini ya, cara bikin ini gitu. Jadi semuanya itu, bahkan tadi ada yang bilang ya gua nggak terlalu dekat dengan agama, ini jujur-jujuran aja gue mah. Tapi yang tadi Habib Jafar bilang, bahkan sampai pantat anjing gitu, itu sampai benar-benar ngegambarin ilmu tuh banyak, ilmu tuh luas, ilmu tuh ada di mana-mana. Lu nggak harus belajar dari di yang tadi gue bilang di pendidikan yang formal gitu kan. Kemarin ada tuh anak mahasiswa yang kata lagi viral katanya, yang kata dia bilang si miskin gelang sarjana katanya gitu. Menurut gua, lu udah sekaya apa sih anjing? Lu masih nyendok di rumah orang tua, lu masih bisa nada, ya kan, lu masih bisa ketawa-tawa. Coba lu liatin di pinggir jalan, lu mikir tuh, nah lu bisa, dia punya ilmu nggak? Walaupun sorry ya konteksnya, walaupun nggak sekolah gitu, dia punya ilmu nggak? Punya ilmunya apa? Bisa bertahan hidup, bisa mentalnya udah kuat, udah kebentuk. Coba lu jadi di posisi dia, belum tentu lu mau. Makanya mikir, jangan terlalu ngedanga, makanya kali-kali menunduk. Next, ngomong ini tidak percaya gitu kalau anak sudah jadi seorang tentara. Dari video ini kita bisa belajar, apapun kondisi orang tua harus bisa kita terima. Jangan pernah kita pura-pura lupa bahwa diri dia itu siapa. Karena seharusnya malah kalau bisa kondisi orang tua itu kita ubah, karena di saat kondisi orang tua bisa kita ubah, dari situlah sumber timbulnya segala pahala. Ingat, jangan pernah lupakan orang tua di saat diri kita sudah naik, karena harta kewarisan kita tidak mungkin dia tarik. Dia hanya bangga karena diri kita sudah berhasil dia didik. Ingat, dia ada satu-satunya orang yang tidak pernah sirik, walaupun dia sudah berjuang tapi kita sampai jungkir balik. Dan yang terakhir pesannya, di saat kamu sudah bisa menjadi sesuatu, datanglah kepada orang tuamu, karena dia adalah satu-satunya orang yang rela membantu dari umurmu masih satu. Ini Billionaire Bang Bio, bukan nama itu bakal nyaut kalau disebut. Ciao. Keren aja. Gue gak bisa banyak kata-kata sih. Setidaknya ini benar-benar respect banget buat abang-abang tentaranya. Ya benar
Iya benar yang tadi bilang, ketika lu udah berhasil tuh lu baik ke orang tua gitu. Lu tuh harus tahu siapa yang benar-benar ngedidik lu, yang benar-benar bisa bahkan melahirkan lu gitu. Enggak, entah itu profesinya sebagai apa, ya lu harus lu terima cuy. Ngapain sih malu? Hah? Itu orang tua lu nggak pernah malu tuh ketika lu nakal atau masuk penjara misalkan. Sorry nih, atau membuat kriminal lah, nggak pernah malu dia atau bahkan lu belum dapat pekerjaan sekalipun gitu. Dia nggak bakal malu, bahkan dia selalu bilang dia anak saya gitu. Lu coba deh, lu ketika orang tua lu, mungkin lu tanpa sepengetahuan lu gitu, dia mungkin berdoa dan bahkan dia bahkan dia mungkin bercerita tentang diri lu kepada teman-temannya, kepada tetangga gitu yang mungkin lu nggak tahu di situ kan, lu kan nggak tahu gitu, lu kan nggak ada di situ, tapi hargainlah setiap orang tua cuy, asli. Ini gua respect banget, gua nggak bisa berkata-kata apa lagi. Intinya next, bapak ini mencari nafkah dengan selang oksigen di hidungnya. Shit. Mereka bercerita dan tertawa saat makan disuap ibu. Lalu mereka bercerita kepada dunia bahwa ibunya sangat baik. Sampai dia melupakan pahlawan di balik layar yang bernama ayah. Gua di sini mungkin ya apa ya, tapi ada benar juga sih, tapi ini misalnya pandangan gue gitu. Gue kan bener-bener nggak tahu bokap gue dari kecil ya, jadi bener nggak kenal gitu. Maksud gue di sini kalau misalnya emang lu masih punya keluarga yang lengkap, punya keluarga orang tua bokap nyokap masih ada, ya apa ya, lu harus ngebahagiain lah kedua itu, jangan ngebahagiain satu doang gitu, karena lu nggak tahu perjuangan apa yang dilakukan oleh orang tua lu tanpa sepengetahuan lu. Ya mungkin kalau misalnya gue di sini kan seorang ibu gitu, ibu gue kan Wonder Woman lah bahasanya, tapi kan kalau misalnya emang di sini lu masih ada bokap, ya ini hargain lah selagi ada cuy. Jangan pernah lu jarang ngobrol, misalnya jarang ngobrol itu hal yang wajar ya, laki-laki kan kayak jaim gitu kan. Gue sebagai anak juga pun jaim gitu, kayak ngobrol sama orang tua bahkan deket gitu kalau anak laki-laki. Biasanya dia dekatnya sama temen-temennya kan, karena jaimnya itu karena takut mungkin salah ngomong atau takut bercandanya nggak masuk gitu. Tapi ada obrolan lah kalau misalnya setiap harinya tuh, setiap hari misalnya nggak usah ngobrol lah sampai larut, sampai tengah malam, sampai bahkan sampai pagi gitu begadang. Kalau misalnya itu janganlah, ya 10 menit sampai 15 menit lah itu pas setidaknya ada interaksi lah ketika lu dengan orang tua lu gitu. Maksud gua ya sehat-sehat buat orang tua lu semua intinya, jangan pernah gua nggak kuat nih kalau ngomong kayak gini asli. Sehat-sehat dan hargainlah selagi masih ada, sebelum dia udah nggak ada. Itu penyesalan yang paling, wah lu udah ngerasa orang yang berguna tau gak di dunia, asli. Next. Oh cuy, udah selesai cuy. Oke, last videonya dari gua. Kalau misalnya emang banyak kurangnya mohon maaf banget, karena kita masih berproses juga, masih semoga aja channel ini berkembang. Kalau emang lu suka, lu like, comment, and share deh ke teman-teman lu. Mungkin ada yang tadi ada yang relate dengan omongan gua atau bahkan video ini. Jangan lupa nonton video-video kemarin cuy, and happy watching.